pembangkit listrik tenaga surya. Nah, apakah benda yang di atas itu namanya? Panel surya. Surya, oke, betul. Di sini juga ada bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga surya. Ini apa namanya? Aki, Bu. Aki. Gunanya untuk menyimpan apa? Menyimpan energi. Menyimpan energi Listrik. yang didapat dari sinar Matahari. matahari. Iya. Terus ini adalah alat apa ini namanya ini? Namanya inverter. Gunanya supaya menyetabilkan listrik. Pada hari ini kalian akan belajar tentang bagaimana mencari isi teks penjelasan atau yang disebut dengan teks eksplanasi. Setelah itu kalian juga akan menganalisis bagaimana pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Nanti Ibu akan menayangkan beberapa slide PowerPoint dan video. Di situ dengan melihat slide PowerPoint dan video diharapkan kalian mampu untuk mengetahui isi-isi dari teks eksplanasi. Setelah itu kalian juga dapat mengetahui bagaimanakah proses kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dua masalah. Bagaimana kamu nanti bisa menyelesaikan dua masalah itu. Masalah yang pertama adalah bagaimana cara menentukan isi dari teks eksplanasi. Yang kedua, masalahnya adalah bagaimana cara atau proses kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nanti Ibu akan membantu mendeskripsikan atau membantu menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Tugas kalian nanti tetap mengerjakannya secara berkelompok ya. Secara berkelompok sesuai dengan LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Sebuah waduk, betul. Di situ ada sebuah waduk. Tetapi di sini nampak jelas bahwa waduk itu ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Tapi ini adalah mikrohidro. Di sini ada sebuah teks yang Ibu tayangkan di slide PowerPoint. Di buku kalian juga ada. Silakan kalian lihat. Siapa yang membaca duluan? Ya, coba Hidayah baca. Ya, paragraf yang pertama. Listrik memiliki Yang kuat ya suaranya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Dari teks ini terdapat sebuah isi. Jadi ada isi atau ide pokok dari paragraf tersebut. Nanti tugas kamu mengerjakan di LKPD yang Ibu kasih. Yang Ibu kasih kerjakannya di kolom ini, ya? Paham? Untuk paragraf kedua, silahkan. Siapa yang membaca? Ya, coba Fadli yang membaca. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Adalah bagaimanakah listrik itu dihasilkan dari beragam sumber listrik. Itu yang dibahas adalah tentang pembangkit listrik tenaga air. Jadi bagaimana dia dari pintu masuk tadi yang seperti kita lihat di gambar depan itu bisa sampai ke rumah-rumah penduduk. Sumber energi di daerahmu yang digunakan untuk pembangkit energi listrik. Nah, di daerah kita ini belum ada teraliri tenaga listrik dari pemerintah ya. Nah, belum ada. Semoga kedepannya pemerintah nanti memasukkan sumber energi listrik ke daerah kita. Amin. Nah, di sini tapi kita masih alhamdulillah bisa merasakan listrik dari berbagai sumber. Di rumahnya mungkin ada diesel ya. Ada tenaga diesel. Terus kalau siang hari biasanya menggunakan tenaga surya seperti Teks eksplanasi adalah yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu,
terjadi satu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Ya, masih semangat? Masih. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan hendaknya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang pintar. Pintar. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Belajar. Kalau kau ingin pintar, ayo kita belajar. Ambil buku dan alat tulismu. Belajar, belajar, belajar. Yes. Gasnya bisa kita turun ya, sehingga proyektornya mengalami gangguan. Dan alhamdulillah sudah hidup lagi ya. Proyektor kita. Inilah kalau tidak ada listrik memang susah ya. Kalau zaman sekarang sudah ada listrik. Terus yang ketiga, ayo siapa mau baca? Yang ketiga, yang keempat ya. Menggunakan kata penanda urutan. Iya, menggunakan kata penanda urutan. Namanya adalah ublik kalau kita ya. Ini disebut juga dengan lampu minyak. Orang zaman dulu memakainya lampu minyak. Di tempat ibu kalau tidak ada listrik masih menggunakan lampu minyak. Lampu minyak. Nah, setelah ada listrik, orang-orang itu menggunakan lampu dari listrik. Ini ada kekurangannya. Pertama harus menggunakan minyak. Terus juga berbahaya. Kalau tumpah bisa menyebabkan kebakaran seperti itu. Tapi kalau zaman dulu ada listrik, jadi mau tidak mau mereka menggunakan lampu ublik ya kalau kita ya. Ya, di sini ada beberapa jenis alat elektronik yang menggunakan aliran listrik. Ini apa namanya ya? WiFi. WiFi gunanya untuk apa? Mencari sinyal internet. Ini apa namanya? Yang ini yuk. Rice cooker. Gunanya untuk memasak nasi. Kita mungkin belum ada yang punya ya? Iya. Ya, kalaupun kita beli kita tidak bisa menggunakannya karena belum ada aliran listrik. Lebih lengkap, kalian silahkan melihat tayangan video di depan dan dicatat apa-apa yang penting untuk bahan diskusi nanti. Ya, ya silakan disiapkan pensilnya, alat tulisnya. Ini ibu membantu kalian untuk mendeskripsikan masalah yang akan kita selesaikan tentang bagaimanakah proses terjadinya pembangkit listrik mikrohidro, cara kerjanya bagaimana. Dilihat ya, dipahami, dicatat apa yang penting sebagai bahan diskusi kalian nanti. Energi listrik yang dihasilkan oleh perputaran kincir air. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi jumlah listrik yang dihasilkan oleh generator. Komponen yang kelima adalah generator, dan komponen yang jenis lain pembangkit listrik tenaga mikrohidro cukup murah karena menggunakan energi alam. Yang kedua adalah Tadi mengenai tentang video tentang bagaimana sih proses dan kelebihan dari tenaga pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada Saya, Bu. Ya, bertanya apa? Tempat kita bisa dipakai pembangkit listrik ini enggak, Bu? Tempat kita bisa nggak ya dipakai untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini? Tidak. Tidak ya? Iya. Mengapa kok tidak bisa? Karena Pasang surut. Iya, karena di daerah kita memang ada sungai di depan sekolah kita ini, tetapi tidak bisa dipakai karena daerah kita sungainya ada pasang surut. Pasang surut. Selain itu, di daerah kita sungainya itu tanahnya tidak keras, lembek ya. Iya. Jadi tanahnya akan mudah runtuh. Nah, seperti itu. Bagus pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Kardi tadi ya. Sudah bertanya. Berarti Kardi ini sudah berpikir ke depan. Bagaimanakah cara mengaplikasikannya ke kehidupan. Silakan gabung ke kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan. Nanti dipresentasikan ya. Dipresentasikan setiap hasil diskusinya. Ya, silakan bergabung ke kelompoknya.
Diskusi yang baik-baik, jangan memaksakan pendapatnya. Dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran Penting di era globalisasi. Paragraf 2 deret penjelas listrik dihasilkan yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Di banyak wilayah di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Dalam pelajaran hari ini tentang informasi yang dimuat berdasarkan teks dan fakta. bagus. Informasi Kata penanda urutan. yang menggunakan kata penanda urutan. Bagus. Aku akan memberikan lembar evaluasi. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Kita bisa belajar mengenai dua materi, yaitu tentang teks eksplanasi dan teks mikrohidro. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kita sebagai anak Indonesia mempunyai beberapa tugas, yaitu belajar. Kita juga harus beribadah sesuai agama. Kita harus hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Guru itu adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Di sekolah sayangi dan hormati. Kita menyanyikan lagu Ayo Belajar. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, guru seperti orang tua. Kalian harus meneruskan cita-cita kalian, apalagi kalian sudah kelas 6 ya. Ibu. Jangan putus sekolah walaupun kita tinggal di daerah yang bisa dikatakan daerah terpencil, tapi jangan sampai membuat kita lemah dalam belajar. Kita harus meneruskan cita-cita kita. Siap meneruskan cita-cita? Siap. Harus tetap ingat mengenai protokol Kesehatan. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.